Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya One Channel ya teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu dengan wajah asli saya yang biasanya mengupload video hanya di balik layar teman-teman. Untuk penonton dan subscriber saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke, baik, saya akan memperkenalkan diri saya sekarang. Nama saya asli Irwanto, sering disapa nama panggilan biasa dengan Iwan, itu dengan Wan. Makanya channel saya buat One Channel, teman-teman. Jadi untuk setiap video yang saya upload itu ada reel ya teman-teman. Setiap perbaikan sudah selesai dan tidak ada masalah baru saya upload videonya. Kalau tidak saya buat video cuman motor tidak selesai, saya tidak jadi upload. Jadi video saya yang selama saya buat hanya adalah video yang real, tidak ada rekayasa ya teman-teman. Hanya perbaikan yang pasti, tidak ada editan atau saya tidak mau menjerumuskan orang-orang yang menonton, yang berkunjung di channel saya untuk melakukan perbaikan sebuah motor, teman-teman. Oke teman-teman, untuk lanjut ke video, mohon bantu like, subscribe, dan komentarnya ya teman-teman jika bermanfaat. Ada juga teman-teman yang berkomentar, Mas, kamera Mas videonya blur, tidak jelas, suaranya kecil. Jadi saya ingin mencoba video kali ini, saya udah ganti HP, biasa menggunakan RAM 3, ini menggunakan RAM yang agak besar ya teman-teman. Tuh, jadi ingin komentar juga dari teman-teman penonton atau subscriber saya, apakah videonya ada jelas apa belum, di komentar ya teman-teman. Di belakang saya ada sebuah motor Honda Matic Vario 125 karburator ya teman-teman. Dan ini adalah tempat, ini lokasi usaha saya. Ini tuh teman-teman, saya udah menggeluti dunia perbengkelan udah sekitar 7 tahun, baru 7 tahun ya teman-teman. Biasanya saya bekerja bersamburetan atau bisa buru-buru lepas gitu ya teman-teman. Saya hanya bekerja bengkel orang, jadi saya buka usaha sendiri. Bengkel ini sekitar hampir 7 tahun, baru 7 tahun ya teman-teman. Jadi saya buka sendiri, saya coba membuat channel di kanal YouTube saya udah hampir setahun ya teman-teman, tapi belum mencapai tujuan ya kan, belum istilahnya monetisasi untuk channel saya ini. Sudah mencapai 1 tahun, yaitu menunggu dukungannya dari teman-teman juga untuk membuat channel saya lebih berkembang, untuk ya melakukan dukungan subscribe dan like-nya ya, komen jika diperlukan oleh teman-teman, jika bertanya atau saran-saran yang menginspirasi saya untuk membuat video saya yang saya menjadi lebih baik lagi. Oke, saya akan menjelaskan tentang Vario ini teman-teman. Vario ini mati total, nggak bisa hidup. Setelah saya cek, saya tanya kepada pemilik motor ini, riwayat motor ini sudah berasap ya teman, berasap putih. Dan ini bagian jok bagian bodi udah saya buka. Saya ini hanya menjelasin ketika teman-teman memperbaiki suatu motor, jika teman-teman udah cek pengapian
bagus, tidak ada masalah. Cek karburator udah teman-teman bersihkan. Teman-teman ya, kalau ketika teman-teman udah cek busi pengapian udah baik, cek karburator udah baik, tidak ada masalah, cuman motor tidak mau hidup juga. Kadang-kadang yang kita lalaikan adalah kita perlukan untuk menghidupkan suatu motor, bukan hanya pengapian dan sistem bahan bakar ini saja ya teman-teman, kompresi juga diperlukan. Jadi yang terjadi pada motor ini adalah mengenai kompresi, dan saya cek bagian, saya tanya juga kepada pemiliknya, katanya motor ini udah berasap putih mobil, dan saya cek bagian knalpot ya teman-teman. Knalpotnya seperti ini teman-teman. Nah ini cek ya, hitam bercampur oli ya teman-teman ini. Dan saat kita selah seperti ini, kita balikkan, ini kan kompresi ringan ya teman-teman, padahal busi sudah saya pasang. Busi udah pasang, saya cek busi udah saya pasang ya teman-teman. Kita selah seperti ini. Nah, ringan, tidak ada tekanan ya teman-teman, tidak ada tekanan, tidak ada tekanan kompresi dari bagian piston dan katupnya teman-teman. Nah, ciri-ciri motor bila hilang kompresi seperti ini, untuk motor matic yang pada khususnya ya teman-teman. Untuk hilang kompresi bisa disebabkan dua faktor, ke bagian katup atau klep yang bocor baru, atau bagian ring karena sudah berasap putih, bagian ring yang sudah aus ya teman-teman, sudah longgar, terlalu longgar, makanya tekanan dari piston ke katup tidak ada, los ya teman-teman, keluar balik ke bagian mesin. Jika piston dan ring itu udah oblak, maka jika kita selah kompresi hilang, tekanan piston ke atas melalui ke katup itu balik ke bagian mesin karena terjadi kebocoran pada liner, pada piston dan ringnya terjadi kebocoran, makanya kompresi hilang. Tanda-tandanya jika ada dua faktor. Jika katup bocor, kita selah, itu kompresi balik ya teman-teman, kompresi balik ke intake karburator ini, seperti itu. Seperti halnya pada motor bebek atau matic pada umumnya seperti itu. Bila terjadi katup bocor, maka jika kita selah, kompresi akan balik ke bagian intake karburatornya, baik itu katup in atau katup X nya ya teman-teman. Ini untuk kompresi bagian katup saya anggap ini normal. Ini los ini los waktu saat diselah, ini pakai tangan aja bisa teman-teman, pakai tangan aja bisa. Ini yang saya prediksikan adalah bagian ring, antara ring dan linernya udah oblak ya teman-teman. Jadi kompresi, tekanan piston ke katup untuk menaikkan kompresi terjadi bocor ke
bagian kompresi menjadi balik ke bagian mesin, bukan ke bagian katup, seperti itu dilakukan. Jika inilah untuk mengenali ciri-ciri kerusakan pada motor jika harus bongkar mesinnya, teman-teman. Ini saya pastikan ini harus bongkar mesin bagian blok silindirnya dan dekselnya ya teman-teman, harus bongkar. Ini yang prediksinya karena motor udah berasap harus quarter atau ganti blok, seperti itu. Jadi untuk mengenali kerusakan pada motor atau bongkar mesin, saya jelaskan sekali lagi. Kita lihat pengapian oke, karburator oke. Jika teman-teman udah pastikan oke yang bagian pengapian dan karburator, jika teman-teman lihat kompresi los, maka dan motor udah berasap putih, harus segera dibongkar. Kalau diakal lagi nggak mungkin bisa, itu hanya capek mengakalinya karena udah tidak mempunyai tekanan kompresi. Jadi kalau motor belum berasap, cuman kompresi hilang, teman-teman bisa coba masukkan oli melalui lubang intake ini ya teman-teman. Lubang intake ini masukkan oli bersih melalui lubang intake ini, ataupun bisa teman-teman membuka businya, lalu masukkan oli bersih melalui menggunakan alat bantu ya teman-teman. Masukkan oli untuk melumasi katup jika terjadi kerak yang mengganjal ke bagian katupnya atau kelepnya, atau melumasi ring jika terjadi ke selip atau semacamnya teman-teman, atau mengalami ring menjadi selip. Jika kita lumasi dengan oli, maka bisa menormalkan kembali posisi ring atau katup yang jika terjadi ada yang mengganjal kerak yang pada permukaan piston, mengganjal ke katupnya, seperti itu. Jadi motor ini harus dilakukan pembongkaran pada blok pengganti, karena motor ini saya pun menunggu pemiliknya, karena motor ini pemiliknya belum memiliki dana untuk memperbaikinya, jadi saya pending untuk memperbaikinya. Ini si keretanya. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.